Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bab 1 dan bab 2 dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelum mulai ke materi, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Ridho Albasya dari S1 Akuntansi, akan menjelaskan tentang definisi, karakteristik, dan ruang lingkup akuntansi sektor publik. Yang pertama itu definisinya. Definisi dari ASP itu yaitu suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Lanjut, untuk karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi untuk sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi yang digunakan di sektor swasta. Perbedaan utamanya terlihat dari lembaga atau instansi yang menggunakan kedua ilmu akuntansi tersebut. Akuntansi untuk sektor publik biasanya digunakan oleh lembaga pemerintahan daerah dan pusat. Mudahnya, karakteristik akuntansi sektor publik ini berfokus pada dua hal, yaitu yang pertama, ASP berfokus pada sifat lembaga. Jadi sifat akuntansi ini adalah khusus organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba, misalnya seperti lembaga pemerintahan. Yang kedua itu ada ASP yang berfokus pada tujuan lembaga. Sesuai namanya, akuntansi untuk sektor publik hanya menyediakan informasi pelayanan untuk publik. Pelayanan untuk publik ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Lanjut, itu dalam pelaksanaannya ada 4 komponen yang mempengaruhi kinerja lembaga sektor publik. Yang pertama itu pengaruh dalam bidang ekonomi, misalnya berupa tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, infrastruktur, dan lainnya. Yang kedua, pengaruh dalam bidang politik, misalnya seperti pemerintah yang berkuasa, hubungan antar masing-masing lembaga, dan lainnya. Yang ketiga itu ada bidang kebudayaan dan demografis, juga turut mempengaruhi kinerja lembaga sektor publik. Yang keempat itu ada dari bidang kebudayaan, itu dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang berbeda, tingkat pendidikan, keberagaman suku, dan lainnya. Sedangkan dalam bidang demografis, kinerja lembaga publik dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan masyarakat, kesehatan masyarakat, migrasi, dan lainnya. Lalu kita masuk ke ruang lingkup akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi yang ruang lingkup penggunaannya untuk lembaga sektor publik. Lembaga publik yang dimaksud adalah lembaga tinggi pemerintahan negara serta departemen di bawah naungannya. Bukan hanya itu, pemerintah daerah, berbagai yayasan, partai politik, dan organisasi non-profit juga menjadi ruang lingkup akuntansi sektor publik. Di Indonesia, akuntansi untuk sektor publik ini umumnya mencakup beberapa bidang. Ada akuntansi untuk pemerintahan pusat, ada pemerintah daerah, partai politik, dan berbagai yayasan. Bahkan, bidang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit juga pun menjadi ruang lingkupnya. Semua lembaga tersebut membutuhkan akuntansi untuk sektor publik untuk pengelolaan anggarannya. Saya Billy Samuel Pardede akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan akuntansi sektor publik. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Istilah sektor publik mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Kemudian pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Kemudian pada tahun 1980-an, reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju, terutama negara-negara Anglo-Saxon. Sebagai jawaban atas berbagai kritikan, mereka mengadopsi pendekatan New Public Management atau NPM dan Reinventing Government, mengadopsi mekanisme pasar, kompetisi tender, atau Compulsory Competitive Tendering yang disingkat CCT, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik.
Kemudian, perubahan akuntansi dari basis kas menjadi akuntansi berbasis akrual merupakan bagian penting dari proses reformasi sektor publik di negara-negara Anglo-Saxon. Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik. Kemudian, akuntansi sektor publik berkembang pesat sejak dua dasawarsa terakhir, yaitu munculnya akuntansi publik, value of money, privatisasi, dan GPG, atau ini singkat Good Public Governance. Kemudian, kita akan membahas perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Salah satu faktor pendorong perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia adalah adanya pengaruh reformasi 1998 terhadap perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia yang memicu lahirnya konsep reformasi akuntansi sektor publik Indonesia secara total. Dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan orientasi politik. Yang kedua, perubahan persepsi kebutuhan dasar. Yang ketiga, perubahan fokus area pengembangan. Yang keempat, perubahan orientasi ekonomi. Dan yang kelima, perubahan indikator kejujuran pemerintah. Dari 5 perubahan tersebut, kemudian secara tidak langsung berimbas pada perubahan pandangan masyarakat akan akuntansi sektor publik, yaitu yang pertama, masyarakat menuntut sistem pemerintahan yang bersih dan penegakan akuntabilitas di sektor publik karena kerap kali menjadi sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran, dan institusi yang selalu merugi. Yang kedua, masyarakat menuntut akan kejujuran profesi akuntansi berupa kompetensi dan independensi. Dan yang ketiga, masyarakat menuntut kesejahteraan masyarakat, terutama dalam program pembangunan. Selanjutnya, kita akan tentang periodisasi perkembangan akuntansi sektor publik Indonesia tahun 2000-an. Sistem pengelolaan keuangan Pemda, yaitu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pokok yang dibahas adalah yang pertama, reformasi sistem akuntansi dari basis kas ke basis akrual. Yang kedua, reformasi sistem manajemen tradisional ke NMP. Yang ketiga, reformasi sistem penganggaran dari anggaran tradisional ke anggaran basis kinerja. Dan yang keempat adalah reformasi sistem pemeriksaan dari pengendalian dan pemeriksaan keuangan ke pengendalian dan pemeriksaan keuangan serta pemeriksaan kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibiska Saputri dengan NPM 1811031016. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan atau perbandingan dari organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Dilihat dari perbedaan yang pertama, yaitu dari tujuan organisasinya. Untuk sektor publik, mereka tidak mementingkan laba. Mereka hanya mementingkan pelayanan publik dapat diberikan secara maksimal. Sedangkan sektor swasta, mereka memiliki tujuan untuk memaksimumkan laba. Karena dua perbedaan ini, maka organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta memiliki pembukuan dan pencatatan transaksi yang berbeda. Untuk sektor publik, mereka tidak memiliki laporan laba rugi. Sedangkan untuk sektor swasta, mereka harus memiliki laporan laba rugi sehingga dapat diketahui maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Yang kedua, dilihat dari sumber pendanaan. Untuk sumber pendanaan sektor publik berasal dari pajak dan retribusi, laba badan usaha milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri, obligasi, serta pendapatan-pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang. Sedangkan untuk sektor swasta, mereka memiliki dua sumber pembiayaan. Yang itu yaitu internal dan eksternal. Sumber pembiayaan internal meliputi bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan modal milik perusahaan. Sedangkan pembiayaan eksternal berupa utang bank, penerbitan obligasi, dan saham untuk mendapatkan dana dari publik. Yang ketiga, dilihat dari bentuk pertanggungjawaban. Untuk sektor publik,
Mereka bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber pendanaan yang dipakai oleh sektor publik berasal dari masyarakat. Sedangkan untuk sektor swasta, mereka bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditor sesuai dengan dana yang diberikan oleh kreditor tersebut. Yang keempat, dilihat dari struktur lembaga atau organisasinya. Struktur dari sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Untuk sektor swasta, mereka lebih fleksibel karena bisa mengalami perubahan sesuai kondisi. Nah, faktor utama yang membedakan antara sektor publik dengan sektor swasta ini dari struktur lembaganya itu karena pengaruh politik. Pengaruh politik yang tinggi pada lembaga sektor publik, sehingga organisasi akan berpengaruh terhadap struktur organisasi. Nah, struktur lembaga juga mempengaruhi fungsi laporan keuangan, manfaat laporan keuangan, dan pembukuan transaksi, terutama dari segi modal dan biaya yang dikeluarkan oleh badan usaha atau lembaga pemerintah. Yang kelima ialah dilihat dari karakteristik anggaran. Untuk sektor publik, mereka bersifat terbuka kepada masyarakat karena anggaran yang didapatkan oleh sektor publik berasal dari masyarakat, sehingga mereka memiliki karakteristik anggaran yang bersifat transparan. Sedangkan sektor swasta, mereka memiliki sifat anggaran yang tertutup dan rahasia. Seperti itu. Yang keenam dan terakhir ialah dilihat dari sistem akuntansinya. Sektor swasta memiliki sistem akuntansi berbasis akrual atau akrual accounting, sedangkan sektor publik lebih banyak memakai sistem akuntansi berbasis kas atau cash accounting. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Danuti Wijaya akan menjelaskan tentang perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. Yang pertama, regulasi tentang yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Regulasi yang terkait dengan yayasan adalah Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya. Berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, undang-undang ini diperbarui dalam beberapa aspek dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Selain itu, undang-undang yang telah disebutkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang yayasan. PP ini memberikan penjelasan yang lebih detail dan aplikatif dari ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tentang yayasan. Yang berikutnya, regulasi tentang partai politik. Regulasi tentang partai politik telah dikembangkan sejak lama, tetapi berkembang dengan pesat sejak era reformasi dengan sistem multipartainya. Undang-undang yang pertama ada setelah reformasi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sistem ketatanegaraan yang dinamis di awal-awal era reformasi, undang-undang ini diperbaharui dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Undang-undang ini kembali diperbaharui pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Secara umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ini bersifat melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. Misalnya memberi pengertian partai politik yang lebih lengkap. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perkenalkan, nama saya Evelyn dengan NPM 1811031038. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi tentang Badan Hukum milik negara, Badan Hukum Pendidikan, dan Badan Layanan Umum atau biasa disingkat dengan BLU. Yang pertama adalah regulasi tentang Badan Hukum milik negara.
Ciri-ciri dari Badan Hukum Milik Negara atau BHMN adalah yang pertama, memiliki Majelis Wali Amanat yang biasa disingkat dengan MWA, yang kedua memiliki Senat Akademik yang disingkat dengan ESA, dan yang terakhir yang ketiga adalah memiliki otonomi manajemen dana dan akademik. Badan Hukum Pendidikan Universitas yang pertama kali ditetapkan berstatus BHMN oleh pemerintah adalah yang pertama ada Universitas Indonesia atau UI dengan PP nomor 152 tahun 2000, lalu yang kedua ada UGM dengan PP nomor 153 tahun 2000, lalu ada IPB dengan PP nomor 154 tahun 2000, dan yang terakhir yang keempat adalah ITB dengan PP nomor 155 tahun 2000. PTN BHMN ini memiliki otonomi penuh dalam mengelola anggaran rumah tangga dan keuangan. Kemudian menyusul 3 universitas lainnya yaitu Universitas Sumatera Utara atau USU dengan PP nomor 56 tahun 2003, Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung dengan PP nomor 6 tahun 2004, lalu yang terakhir Universitas Airlangga UNR Surabaya dengan PP nomor 30 tahun 2006. Sampai dengan tahun 2016 terdapat 11 perguruan tinggi negeri badan hukum. Selanjutnya tentang regulasi Badan Hukum Pendidikan. Pada tahun 2008 disahkan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal. Badan Hukum Pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Prinsip pada Badan Hukum Pendidikan ada 10. Yang pertama adalah nirlaba, yang kedua otonom, yang ketiga akuntabel, yang keempat transparan, yang kelima penjamin mutu, yang keenam layanan prima, yang ketujuh akses yang berkeadilan, yang kedelapan keberagaman, yang kesembilan keberlanjutan, dan yang terakhir adalah partisipasi atas tanggung jawab. Selanjutnya regulasi tentang Badan Layanan Umum atau BLU. Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. BLU dibentuk untuk mempromosikan peningkatan pelayanan publik melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU yang dikelola secara profesional dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Regulasi khusus yang menjelaskan tentang BLU diatur dalam PP nomor 23 tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan BLU. Kriteria untuk menjadi badan layanan umum ini adalah yang pertama, bukan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan sebagai satuan kerja instansi pemerintah. Yang kedua, dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi. Yang ketiga, berperan sebagai agen dari menteri atau pimpinan lembaga induknya. Yang dimaksud adalah kedua belah pihak menandatangani kontrak kinerja. Yang kedua, menteri atau pimpinan lembaga bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan. Dan yang terakhir, BLU bertanggung jawab menyajikan layanan yang diminta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Susanti dengan NPM 1811031004. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan regulasi akuntansi sektor publik terhadap keuangan negara dan pembendaharaan negara. Regulasi akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah yang ada pada masa era pra-reformasi dapat dirincikan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perusahaan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah. Tidak terdapat pemisahan secara konkret antara eksekutif dan legislatif. Terdapat pada pasal 13 ayat 1. Nomor 2, Peraturan Pemerintah Nomor 6/1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata negara, keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Perhitungan APBD terpisah dari tanggung jawab kepala daerah. Ketiga, Kepmendagri Nomor 900/099 Tahun 1980 tentang administrasi keuangan daerah. Menetapkan sistem single entry bookkeeping. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Sistem pencatatan ini memiliki kelebihan, yaitu sangat sederhana, tetapi
memiliki kelemahan yaitu kurang memudahkan dalam penyusunan pelaporan keuangan. Keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/1994 tentang pelaksanaan APBD. Kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Keenam, Kemendagri Nomor 3 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Ketujuh, Kemendagri Nomor 9003 Strip 057 Tahun 1988 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan anggaran pendapatan daerah masuk dalam pos penerimaan pembangunan. Regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Tujuan regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara menuju tata kelola yang baik. Bentuk reformasi yang ada meliputi penataan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, penataan sistem pengelolaan keuangan daerah maupun negara, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Paradigma baru akuntansi sektor publik di era reformasi. Paradigma baru dalam reformasi manajemen sektor publik adalah penerapan akuntansi dalam praktik pemerintah. Terdapat 3 undang-undang yang digunakan untuk penerapannya, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu mengatur mengenai semua hak dan kewajiban negara mengenai keuangan dan pengelolaan kekayaan negara. Juga mengatur penyusunan APBD dan penyusunan anggaran kementerian atau lembaga negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebendaharaan, mengatur pengguna anggaran atau pengguna barang, bahwa undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara yang meliputi pengelolaan uang, utang, piutang, pengelolaan investasi negara, dan pengelolaan keuangan badan layanan hukum. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, mengatur tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK. Selain 3 undang-undang itu, terdapat juga peraturan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Ridwan, NPM 1711031090. Ingin melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu perkembangan standar akuntansi pemerintahan. Sejarah akuntansi pemerintahan di Indonesia dimulai dengan diwajibkannya pemerintah Indonesia agar memiliki standar akuntansi pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pertama kalinya, pemerintah Indonesia memiliki standar dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan basis akrual di Indonesia akan dimulai atau sudah dimulai pada tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, walaupun sudah berbasis akrual, namun belum sepenuhnya sesuai dengan International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS yang menjadi acuan dalam bidang sektor publik. Padahal tuntutan lembaga-lembaga donor dari luar negeri sangat besar peranannya dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia agar pemerintah mengadopsi IPSAS. Yang kedua,
berbasis dalam standar akuntansi pemerintahan. Poin yang pertama, standar akuntansi publik berbasis kas menuju akrual. Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan, realisasi anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah, atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan SAP berbasis akrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Masa transisi untuk pelaksanaan basis akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat 4 tahun sejak diterbitkan peraturan. Penerapan SAP berbasis akrual ini sebenarnya sudah mulai dicanangkan sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Saat tahun tersebut, pemerintah Indonesia mulai berkomitmen untuk melaksanakan reformasi terutama untuk penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan. Poin yang kedua, SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan SAP berbasis akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan due process. Proses ini merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan. SAP berbasis kas menuju akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka konseptual. PSAP dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam rangka SAP berbasis kas menuju akrual tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya, isu dalam standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama adalah sistem akuntansi dan informasi teknologi based system atau IT based system. Yang kedua, komitmen dari pemimpin. Yang ketiga, tersedianya sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Yang kelima, lingkungan atau masyarakat. Untuk mengatasi isu tersebut diperlukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, dukungan dari pemeriksa laporan keuangan karena perubahan bisnis akuntansi akan merubah cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Perubahan-perubahan yang terjadi harus melalui pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang ketiga, tersedianya sistem teknologi informasi yang mampu mengakomodasi persyaratan-persyaratan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Yang kelima, adanya sistem penganggaran berbasis akrual karena
Jika anggaran pendapatan belanja dan pembiayaannya masih berbasis kas, sedangkan realisasinya berbasis akrual, maka antara anggaran dan realisasinya tidak dapat diperbandingkan. Yang terakhir, harus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan. Karena upaya penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang lama, bahkan lebih lama dari masa periode jabatan presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan DPR atau DPRD. Selanjutnya adalah standar internasional akuntansi sektor publik. International Federation of Accounting atau IFAC membentuk sebuah komite khusus yang bertugas untuk menyusun standar akuntansi sektor publik. Komite tersebut diberi nama The Public Sector Committee dan bertugas untuk menyusun sebuah standar akuntansi untuk sektor publik yang berlaku secara internasional yang kemudian disebut sebagai International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. Dalam pelaksanaannya, komite tersebut tidak hanya menyusun standar, tapi juga membuat program yang sistematis yang mendorong aplikasi IPSAS oleh entitas-entitas publik di seluruh dunia. Untuk mendukung tugasnya dalam menyusun standar, komite mengacu pada International Accounting Standard, khususnya pada penyertaan yang sesuai dengan konteks dan karakteristik akuntansi sektor publik. Selain IAS, komite juga menggunakan sumber-sumber lain sebagai acuan seperti perundangan, asosiasi profesi, dan berbagai organisasi lain yang bergerak atau berkepentingan dalam akuntansi sektor publik. Pada tahun 2005, IPSAS B atau International Public Sector Accounting Standard Board melakukan peningkatan terhadap standar-standar internasional public sector accounting standard yang telah diterbitkan sebelumnya. Peningkatan tersebut berupa revisi terhadap 11 standar dari 20 standar yang telah diterbitkan. Di samping melakukan revisi terhadap standar yang ada, IPSAS B juga menerbitkan 3 exposure draft lain. Selanjutnya, sasaran dan tujuan IPSAS Board, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan pada sektor publik yang berupa yang pertama, menetapkan standar akuntansi berkualitas tinggi untuk digunakan oleh entitas sektor publik. Yang kedua, mempromosikan kepada entitas sektor publik untuk mengadopsi standar dan konvergensi internasional. Yang ketiga, memberikan informasi yang komprehensif untuk manajemen keuangan sektor publik dalam mengambil keputusan. Yang keempat, memberikan bimbingan tentang isu-isu dan pengalaman dalam pelaporan keuangan di sektor publik. Selanjutnya itu pembentukan standar IPSAS Board. IPSAS Board mengikuti proses hukum yang sangat struktur dan menyertakan publik dalam pengembangan standar atau mengembangkan standar. Proses ini menyediakan kesempatan bagi mereka yang tertarik dalam pelaporan keuangan di sektor publik untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh IPSAS Board dan memastikan bahwa mereka dipertimbangkan dalam penetapan standar. Hingga tahun 2010, IPSAS Board telah mengeluarkan lebih dari 30 standar akuntansi sektor publik. Poin yang terakhir adalah proses peningkatan standar oleh IPSAS Board atau International Public Sector Accounting Standard Board. Pada akhir tahun 1997, IPSAS Board memulai sebuah program pengembangan IPSAS yang didasarkan kepada International Accounting Standard atau IAS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB pada tahun 1997. Mereka mengembangkan persyaratan-persyaratan IAS yang relevan untuk sektor publik. Mereka menggunakan persyaratan, struktur, dan teks yang diatur dalam IAS kecuali ada alasan untuk tidak menggunakan hal-hal tersebut. Pada tahun 2003, melalui proyek General Improvement, IASB menerbitkan revisi IAS. Proyek tersebut bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi alternatif pengulangan yang tidak perlu atau
redundancies, dan juga konflik dalam IAS sendiri. Proyek juga berhubungan dengan isu konvergensi dan berbagai peningkatan lainnya. Tujuan dari revisi IPSAS yang diterbitkan kali ini adalah agar IPSAS konvergen dengan IAS yang diterbitkan pada tahun 2003 tersebut. Diadopsinya IPSAS oleh pemerintah di berbagai negara diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan daya banding informasi keuangan yang dilaporkan entitas-entitas sektor publik di seluruh dunia. Dalam mendorong pengadopsian dan harmonisasi ketentuan-ketentuan sektor publik di berbagai negara dengan IPSAS Board menghormati hak pemerintah dan penyusun standar di tingkat nasional dalam menerapkan standar dan pedoman pelaporan keuangan di dalam jurisdiksi negara mereka masing-masing. IPSAS diterbitkan oleh IPSAS Board terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik, baik yang masih menganut basis kas dan telah mengadopsi basis akrual. IPSAS Board sebagai penyusun standar akuntansi IFAK untuk sektor publik telah menerbitkan 4 exposure draft dalam kerangka konvergensi standar akuntansi sektor publik ke standar akuntansi sektor komersial atau bisnis atau IAS atau IFRS. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.